Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ivan Nurrohim dari Universitas Sesa Unggul Bekasi, Fakultas Ilmu Komputer, ingin menjelaskan sedikit tentang jurnal saya yang berjudul Menjaga Lingkungan Sekitar dengan tujuan mempererat rasa persatuan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, persatuan itu merupakan hal yang penting baik bagi negara maupun bagi kita manusia yang menjalani hidup ini. Karena itu, saya akan menjelaskan di dalam jurnal ini saya akan menjelaskan tentang menjaga lingkungan sekitar yang dapat mempererat persatuan Indonesia. Untuk bagian abstrak, di sini tertulis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar yang bertujuan mempererat persatuan Indonesia. Dan terdapat rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai poin berikut: bagaimana penanaman nilai cinta tanah air, apa yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar dan memperkuat persatuan Indonesia, apa hambatan atau tantangan dalam menjaga lingkungan sekitar dan persatuan Indonesia, dan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penanaman rasa persatuan tersebut. Intinya di dalam jurnal ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu, dengan kata kunci menjaga lingkungan, persatuan, dan pendidikan kewarganegaraan. Untuk pendahuluan, di sini tertulis menjaga lingkungan merupakan hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia atau bahkan seluruh manusia di bumi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk persatuan merupakan hal yang penting. Bahkan dalam keluarga, dalam lingkungan, dan dalam sekolah, persatuan itu merupakan hal yang penting. Yang berguna menjaga lingkungan bisa berarti dari keamanannya, rasa aman kepada orang yang dilindungi tersebut. Selain itu, keamanan menjaga lingkungan juga berarti menjaga keutuhan lingkungan di sekitarnya, yang bila dijaga atau dirawat dengan baik akan menghasilkan lingkungan yang baik dan sehat untuk masyarakat sekitarnya. Persatuan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh negara dan seluruh manusia. Persatuan dapat didasarkan melalui rasa saling percaya satu sama lain dan membantu satu sama lain. Rasa percaya itu sering kita lalui dalam kehidupan kita dan nantinya akan membentuk rasa persatuan bila sebagian orang sudah saling percaya satu sama lain. Apabila suatu negara mengalami kurangnya atau bahkan hilangnya rasa persatuan, maka negara tersebut akan terancam terpecah belah yang akan merugikan negara itu sendiri. Dan di dalam artikel ini akan membahas bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar dan mempererat persatuan Indonesia atau sesama warga negara. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang meneliti secara tepat. Penelitian deskripsi merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan secara natural karakter dari suatu variabel kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk hasil dan pembahasannya, persatuan merupakan hal yang penting bagi manusia dan sebuah negara agar dapat berdiri dengan tegak dan kokoh. Karena persatuan itulah sebuah negara dapat berdiri tegak dan kokoh. Negara kebangsaan Indonesia bukan sekedar timbul karena persatuan perangi yang timbul karena persatuan nasib, tetapi lebih dari itu, karena adanya persatuan antara orang dengan tanah air di dalamnya. Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia. Menurut Notonegoro dalam Kailan 2009-187, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia, persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu pertama, kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam suatu proses. Sejarah zaman prasejarah Sriwijaya Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan sampai proklamasi 1945 dan kemudian membentuk negara Republik Indonesia. Kedua, kesatuan nasib,
yaitu berbeda dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama. Ketiga, kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Yang keempat, kesatuan wilayah, yaitu keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia. Yang kelima, kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia adalah usaha ke arah bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia, cinta tanah air, yang berarti tetap mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Seperti yang disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Dan berikut ini merupakan butir pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, menggambarkan rasa cinta kepada tanah air, mengembangkan rasa kebanggaan keberbangsaan, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi mempersatukan kesatuan bangsa. Makna sila Pancasila merupakan persatuan Indonesia adalah memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras, maupun budaya. Contoh perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga yaitu menghormati anggota keluarga, berbakti pada orang tua, menolong saudara baik itu adik atau kakak, bekerja sama membersihkan lingkungan rumah, gotong royong menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contoh perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah yaitu menaati peraturan dan tata tertib sekolah, menghindari perselisihan maupun pertengkaran antar sekolah, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan antar golongan dalam pergaulan di sekolah, menggunakan bahasa Indonesia, menjaga nama baik sekolah. Contoh perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat itu bergaul dengan warga masyarakat tanpa memandang suku, bangsa, agama, serta asal daerah, tidak membeda-bedakan, mau menolong tetangga atau warga sekitar, saling berbagi dengan sesama warga, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dan untuk di lingkungan negara, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap suku bangsa untuk memperkenalkan budaya daerahnya ke daerah lain, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerahnya. Mempererat dan meningkatkan rasa persatuan antar sesama untuk kepentingan Indonesia juga dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan sekitar kita. Karena apabila lingkungan terjaga dari luar maupun dalam akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang di lingkungan sekitar tersebut sehingga dapat terciptalah rasa persatuan dan kesatuan. Antar sesama menjaga tersebut dapat berarti seperti menjaga lingkungan sekitar, membantu sesama agar terciptanya rasa persatuan dan kesatuan, menjaga lingkungan agar mengurangi kemungkinan masalah antar warga sekitar. Apabila kita melupakan untuk menjaga lingkungan sekitar, maka dapat berdampak kepada masyarakat luas, juga yang nantinya dapat merugikan masyarakat itu sendiri dan negaranya. Seperti keamanan yang kurang dapat menyebabkan saling menyalahkan apabila terjadi sesuatu, saling mencurigai sesama karena kurangnya rasa kepercayaan dan persatuan tersebut, bisa membuat tingkat kejahatan itu sendiri menjadi semakin tinggi karena kurangnya rasa persatuan dan rasa percaya tersebut. Kejadian yang sedang ramai, yaitu kasus polisi menembak polisi hingga tewas, yang katanya karena pelecehan terhadap salah satu istri polisi tersebut, ya hingga saat ini belum berakhir
kasus tersebut agar jangan sampai hal tersebut terulang kembali, dan agar kasus ini cepat menemukan titik terang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena polisi sebagai lembaga yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, jangan sampai kehilangan kepercayaannya di mata masyarakat sehingga merugikan negara itu sendiri. Karena itu, menjaga lingkungan sekitar kita juga merupakan hal yang penting agar terhindar dari kasus yang serupa. Sampai di sini saja pembahasan kita tentang bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar untuk mempererat rasa persatuan. Dan untuk kesimpulannya, menjaga lingkungan sekitar juga merupakan hal yang penting untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan untuk negara Indonesia. Dan jangan sampai hal-hal kecil yang dapat memecah belah kita karena nantinya yang akan merugikan kita sendiri dan negara tersebut. Perlu diingat bahwa dengan perkembangan zaman sekarang, macam hal dapat memicu perpecahan tersebut. Karena itu, hal yang paling sering terjadi yaitu warga negara yang mudah percaya dengan informasi yang cepat dan banyak beredar yang belum tentu kebenarannya. Zaman sekarang siapa saja dapat bersuara lewat internet ataupun sosial media, dan orang tersebut biasanya belum mengetahui kebenaran berita itu sendiri, atau dia sudah tahu tetapi tetap menyebarkannya dengan alasan yang bermacam-macam. Hal itulah salah satu yang sedang diuji dalam persatuan negara Indonesia saat ini. Mungkin sekian untuk menjelaskan sedikit tentang jurnal saya ya, yang berjudul Menjaga Lingkungan Sekitar dengan tujuan mempererat rasa persatuan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.